Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Apa kabarnya pemirsa dakwah keliling TVRI? Mudah-mudahan dalam sehat dan selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, alhamdulillah dakwah keliling TVRI ini kali ini kami berada di Masjid Jami Gandus, tepatnya di persimpangan Jalan Insinyur Amin Fauzi Gandus Palembang. Luar biasa, Masya Allah telah hadir ibu-ibu majelis taklim yang antusias untuk menyaksikan dakwah keliling TVRI dan menuntut ilmu agama bersama-sama. Untuk itu pemirsa, dimanapun Anda berada, Anda dapat menyaksikan siaran TVRI melalui aplikasi TVRI Klik atau juga melalui streaming Facebook dan juga YouTube di TVRI Sumsel. Namun sebelum itu saya ingin mendengar terlebih dahulu suara ibu-ibu yang insya Allah menjadi calon penghuni surganya Allah. TVRI Sumsel, Iraka Keliling TVRI, dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh barokah. Masya Allah, terima kasih ibu-ibu telah hadir di dakwah keliling TVRI hari ini dan banyak sekali ibu-ibu telah hadir. Ada Majelis Taklim Nur Ikhlas Geria Asri Kemalaraya, ada Majelis Taklim Al Humayroh Gandus, Majelis Taklim Ar-Rahman Perumahan Pemkot Gandus, Majelis Taklim Izzatul Islam Gandus, Majelis Taklim Nurul Hikmah Gandus, Majelis Taklim Al-Fatu Akbar Perumahan Pemkot Gandus, Majelis Taklim Rohmania 36 Ilir, Majelis Taklim Ar-Rahman Kebun Duren Prabu Muli, Majelis Taklim Al-Maghfiro Prabu Muli, Majelis Taklim Al-Aqsa Prabu Muli, dan Majelis Taklim Nurul Huda Sungalacak Gandus. Masya Allah, terima kasih ibu-ibu. Tentunya kita sudah siap untuk mendengarkan tausiah kita pada siang hari ini terkait dengan tema kita yaitu indikator hidup bahagia yang akan disampaikan oleh Ustazah Hajah Nyibas Umi Kalsum MPDI. Untuk itu kami persilakan ibu-ibu, siapa saja yang merasa dirinya belum bahagia, apakah termasuk belum bersyukur? Untuk itu langsung aja kita akan dengarkan penyampaian tausiah dari Ustazah Umi Kalsum. Kami persilakan Ustazah. Terima kasih kepada Mbak Dita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di tepi sumur. Bagi yang jawab salam, insya Allah panjang umur. Alhamdulillahilladzi hadana lihada, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pemirsa dakwah keliling TVRI dimanapun berada, yang insya Allah dirahmati Allah, ibu-ibu jamaah majelis taklim Kecamatan Gandus dan sekitarnya, ada dari Prabu Muli juga, yang insya Allah yang sudah hadir, galo-galonya, baik yang duduk di luar, di buri, ya, di jabo, di jero, insya Allah galo-galonya dirahmati Allah, amin. Syukur kita panjatkan kehadiran Allah atas karunia cinta dan kasih sayangnya. Pada sore ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam acara dakwah keliling TVRI, dan kita hadir di sini diinjak Allah nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat kesempatan. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, halo. Halo. Sudah bahagia galau lo hidupnya? Alhamdulillah. Sudah bahagia galau? Ada yang setengah bahagia? Ada yang antara bahagia, antara tidak? Ada yang tanggal muda bahagia? Penghujung bulan tak bahagia? Jadi kalau kita ngomong bahagia, kita kan selalu berdoa ketika kita sholat. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina
Ya Allah, unjuk kami hidup baik atau bahagia di dunia, bahagia di akhirat, jauh ke dari siksa api neraka. Ada yang nanya, Ustazah, ngapa mesti bahagia di dunia dulu? Karena nak bahagia di akhirat tergantung di kaplingan kita di dunia. Nak masuk ke surganya Allah, jauh dari siksa api neraka, karcisnya nak dibeli waktu di dunia. Kalau lama tidak guna lagi. Halo? Bu. Kalau lama tidak guna. Mumpung nih masih hidup galau. Alhamdulillah. Masih suasana tahun baru. Kita mesti bahagia. 1441 Hijriah harus bahagia. Cuman bahagia ini definisinya beda-beda. Ada kawan-kawan kita takaran bahagia itu kalau rumahnya bertingkat, mobilnya mengkilat, duitnya berlipat, bininya memikat, jumlahnya 4. Uji kita. Ibu-ibu nganter anak sekolah pagi-pagi buta berjalan, naik motor. Di sampingnya ngeliwati rumah wong bertingkat-tingkat. Di terasnya ada sepasang laki bini lagi duduk. Lakinya macam koran naik kaki siko. Ya, bininya sebelahnya sambil nyulam. Di tengahnya ada meja, roti lapis selai sama susu secangkir. Uji kita caca, malah kebahagiaannya bapak ibu itu. Tak ada nak nganter anak sekolah pagi-pagi buta. Kita mandi lagi belum nganter anak sekolah. Uji kita bahagia, seminggu dari situ tangkap KPK. Tak bahagia juga. Ada kawan kita tidur di pojok spring bed yang mahal, king coil. Ya, bed covernya dari sutra. Tapi tidurnya dah nyenyak, terlumah terbalik. Mikir benang dah tender besok tu. Laku dah jualanan besok tu. Tak bahagia juga. Ada kawan kita, rumahnya di pinggir sungai Musi. Makannya juga apa adanya, nasi putih, lalap pocok ubi, sambal terasi, balur bulu ayam. Kapan makan bercengkeman anak bini, wah singgoy, ya bercengkeman. Tapi tak seributan, habis makan atep bareng-bareng. Ngembek bantal muka lawang, nguling tidur langsung. Nyenyak ngorok pula tidur ya. Lawangnya terbuka. Tahu lawang? Tak galak maling masuk ya. Kate isinya. Bahagia juga itu. Jadi bahagia itu relatif. Tergantung dari mana sudut pandang kita. Maka ulama sepakat ada beberapa indikator ciri-ciri orang yang hidupnya bahagia. Mudah-mudahan kita kalau termasuk ke dalamnya. Amin. Siapa dia? Yang pertama, ciri wong hidup bahagia itu qalbun syakirun. Hati yang pandai bersyukur. Jemaah? Halo? Oh jemaah? Alhamdulillah. Kalau hidup kita pandai bersyukur, insya Allah tenang hidup kita. Bahagia. Nak terlumah terbalik lawang dengan rezekinya, kita tak peduli. Yang penting kita ngurusi rezeki kita baik. Wong yang pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Syukuri segala nikmat yang aku unjuk ke sama kamu, niscaya aku tambah. Tapi kalau kamu ingkar, azabku teramat pedih. Banyak-banyak bersyukur, ditambah oleh Allah. Punya jilbab siko, alhamdulillah, ditambah. Punya rumah siko, alhamdulillah, ditambah kaget oleh Allah. Punya mobil siko, alhamdulillah, insya Allah ditambah. Punya laki siko, alhamdulillah, insya Allah ditambah kegantengannya. Kegantengannya bukan uangnya. Bahaya lah je. Banyak-banyak bersyukur.
Qalbun sakirun, hati yang pandai bersyukur, insya Allah menjadikan pemiliknya tenang hidupnya, bahagia. Kalau istilah wong-wong bijak, kita tidak nyingoi rumput rumah wong, tapi kita ngurusi rumput rumah kita dewek. Kalau nyingoi wong bu, dak sudah. Makanya kuncinya sih kok kalau laki kita ngojek, jangan nak bersaing dengan bu lurah. Dak kenal. Ayahku pokoknya nak berpenampilan nak make bu lurah tu nian. Laki kita ngojek. Terjual lah motor laki, dak pacak nyaingi bu lurah. Lain ceritanya. Jadi harus disesuaikan antara rezeki dan pengeluaran. Jamaah. Halo. Kepengen makan ayam, ada duit 30.000 beli ke ayam sekilo. Masih pengen makan ayam, ada duit 10.000 beli ke ceker ayam. Masih kepengen juga ada duit 3.000 beli ke iwa asin bulu ayam, cocok. Masih ayam juga ya. Walaupun habis makan gebes kalau mulutnya. Banyak-banyak bersyukur. Banyak-banyak bersyukur insyaallah ya. Itu dari segi rezeki. Dari segi penampilan, halo. Mak ini hari banyak wong dak pandai bersyukur. Edong pesek dimancungi. Pipi cabi ditegusi. Ya. Kadang-kadang bu disulam. Alis disulam. Bebek disulam, ngomong besago. Uji ibunya, nak mana? Situ. Disulam. Ya. Pipi disulam. Ya. Akhirnya rai kita merep streaminan. Merep streaminan. Kaget Ustazah, lanjutin lagi ya. Setelah pesan-pesan berikut ini. Nah tentunya pemirsa dakwah keliling TVRI di mana-mana berada, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di TVRI Sumsel, dakwah keliling TVRI, dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh barokah. Kembali lagi pemirsa di dakwah keliling TVRI, TVRI Sumsel, dakwah keliling TVRI, dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh barokah. Masya Allah, masih semangat ibu-ibu? Masih Ini kan semangat. pandai bersyukur. Pandai bersyukur. Dan tentunya mau melihat seperti apa bahagia selanjutnya ini Umi. Ya. Sudah siap ini? Kalau kayaknya. Dicerahin dulu Umi. Baik, untuk itu langsung saja Umi Ya, kami silakan untuk melanjutkan tausiah kita hari ini. Ibu-ibu, makasih Mbak Dita. Halo. Jadi pertama tadi apa? Pandai bersyukur. Jadi apa yang diinjau Allah sama kita, jago. Apa yang dikasih Allah sama kita, pelihara. Jangan dirubah-rubah, ya. Diinjau laki jelek, alhamdulillah. Laki kita jangan dibanding-banding ke sama laki wong. Ini kapan reunian dibanding-banding, Mbak Dita, dibanding-banding. Jika nakak mantan aku dulu, perutnya six pack. Bukan kau ini sudah tua, gendut, cak buntelan kentut. Iya. Halo. Bersyukur. Biar dia jelek, kawin dengan kita, kita nyaman sama dia. Mugolah ada lanang besar tinggi tegap lagak ganteng mirip Christian Sugiono. Ya, cuman foto kita tidak bersanding dengan foto dia di surat nikah, bukan pasangan kita. Haram hukumnya kita mayang-mayang kenyang. Walaupun laki kita kecil, hitam pendek, buntet, mata jabol, ledeng pesek, kepala botak, perut bonceng. Celengan semari stok terakhir. Cuman foto kita bersanding dengan foto dia di surat nikah, itulah laki kita. Pertahankan. Uji kawan, ya Allah kau sanggup hidup dengan laki potongan model itu? Mirip Dakocan. Jawab,
Aku dari dulu sampai mak ini belum sadar jadi bini ya. Ya. Jadi itu pandai bersyukur. Yang kedua zaujin soleh atau pasangan yang soleh atau soleha. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ibu-ibu kalau punya laki soleh, alhamdulillah dah. Nyaman dah. Bahagia dah. Taja cikan ni lakinya soleh kalau amin. Ciri laki soleh tu tahu kesusahan bini. Kita kan kerjanya full 24 jam. Belum lagi kalau yang pegawai. Semua kasut dapur kantor, semua kasut dapur kantor. Wah, tiap hari melek biji mato sampai terbenam biji mato. Tak sudah-sudah gawe kita. Jam 11 baru nak istirahat, lakinya wil. Dah sudah. Capeknya luar biasa ya dah. Kadang-kadang kalau punya laki soleh ditanya, "Dek, capek ya?" "Iya, ah." "Capek di mana?" "Di punggung." "Ah, pijet ya." Oh, dipijetnya. Senang tak? "Oh, kak, aku ni tadi begawe sakit galau kaki pegel betis. Sini ngoleng, ah, pijet ni." Pijetinya kaki. Make minyak kayu putih. Senang tak? Ada lakinya model itu? Bahagia yang ngomong ada. Yang tak kate suruh lakinya kayak itu. Ya dah. Kadang-kadang kita capek-capek balik bergawe, baru beringkas, solat, duduk sedingkan nyeren ke nafas. Laki yang soleh tahu dia, "Mama, nak dibikini teh manis dak?" Wah, luar biasa, ya. Ibu-ibu sekarang, wush. Halo. Ada jemaah ustazah, nyiri ke dia bersyukur tu pandai bersyukur dan juga ciri dia punya pasangan yang bahagia selalu menyanyi di rumahnya. Kapan tanggal muda, lagunya lain. Yang ku sayang padamu. Weh. Laki bahagia di rumah, bini bahagia di rumah. Ya. Pertengahan bulan nyanyi lagi. Menghitung hari. Lakinya tidak nyanyi, JK, subhanallah, subhanallah. Tak tahu dia dabdub hati ya. Penghujung bulan bininya tak nyanyi, mendep di kamar pening kepala. Lakinya yang nyanyi, masak sendiri. Saling membantu sikok dengan yang lainnya. Tak apa-apa, ya. Yang bini tahu kesusahan lakinya. Ketika dia sedih, diheboh, ya. "Ngapa kak, ai rugi aku sehari ni, tender tak tembus." "Ya sudah, bukan rezeki kita. Mungkin tidak berkah." Tenang, tak katik laki yang korupsi. Kalau bini model macam itu. Ini dah, ngapa cak kusut dan pikiran, tender tak tembus, kau sikat duit berangkas tu. Ini jadi bahaya. Makanya pasangan yang soleh itu ciri kita punya hidup bahagia. Bu, halo. Kalau punya laki setia, kita ngelepasnya begawe senang. Nah begawe kak, ya assalamualaikum, dadah. Sambil doa, "Ya Allah, murahkanlah rezeki laki aku." Coba kalau laki kanji, punya laki kanji, tak boleh nyingok batok kelimis ketok-ketoknya. Mancing betok di negeri Cina, adek montok siapa yang punya. Was-was hati. Mak itu dia pergi begawe Pergi begawe kak, ya assalamualaikum, dadah. Dengar lagi nelpon, detektif, ya laki aku baju itu, BG-nya itu, mobilnya itu, tolong fotonya dikirim. Ya, dibuntuti lakinya kemana-mana. Tak bahagia juga yang itu. Makanya pasangan-pasangan kita tuh syukuri bu. Halo. Kalaupun lah tua mak ini hari agak nyerik ke di hati, biasa, namanya tua. Warohmah biasa. Tengok ibu-ibu, kalau lah tua-tua, lakinya sakit sambil berutuk, dikerekinya masih. Ciri ini pasangan yang soleh. "Ya Allah kak, ngapu? Cecek ini kulit kau kak, kenyot galau." Ya sudah, dah usah dikereki kayak kau ya, iya nah kulitnya melok ke duit nih. Yang laki mecet bini, "Ya Allah dek, ngapu? Cecek ini lembut galau badan kau sudah." Tapi itulah pasangan yang soleh.
saling sayang menyayangi. Tuh. Yang ketiga auladun abrar, anak yang berbakti. Jamaah, punya anak kalau? Punya cucung kalau? Sulit mendapatkan anak berbakti ini lagi. Dulu orang tua kita, sepasang orang tua kita bisa melahirkan 10 anak. Dihantarkan kita jadi orang sukses, dinikahkan kita. Tapi 10 anak tadi belum tentu bisa menghidupi sepasang orang tuanya. Tidak sedikit orang tua yang meninggal dalam kesepian. Tidak sedikit orang tua di hari tuanya penuh kesunyian. Kepanu anak yang 10 tadi. Sibuk dengan urusannya masing-masing. Apalagi kalau orang tuanya sudah pensiun. Ya, Bu. Sudah sepuh. Sudah pikun. Anak yang 10 tadi kadang ngurusi orang tuanya berebutan. Bahasa Palembang saling gasak. Kau bela. Aku ni sibuk, kau be. Kadang-kadang nyumbang duit be berhitungan. Pertanyaannya, pernah tak kita berhitungan sama anak kita? Tidak. Pernah tak kita berhitungan ngurusi anak kita? Tapi anak yang seperti itu banyak main lagi. Tidak sedikit sekarang ini para wong tua melahirkan majikan. Wong tuanya diajak, "Payolah mama papa melok aku." Senanglah wong tuanya tadi. Ma itu melok anaknya, bapaknya tukang antar jemput anaknya sekolah. Ibunya ngurusi rumah tangganya jadi pembantu. Kapan rumah bapaknya pening, balik ke rumah. Kadang-kadang anaknya nyampak, wong tua yang dimarahi. Ya. Nah, kakek kelanjutannya kita lanjut ke setelah yang nak warawi. Kalau tadi kan sudah ada 3 indikator, yang terakhir Ya. anak berbakti. Ini kan yang kedua nih pasangan yang soleh. Itu kalau udah nikah lah. Kalau kayak Dita masih jomblo kayak gimana nih Ustazah? Pengen dapat laki soleha, soleh ya. Yang soleh. Yang soleh, jadilah wanita yang soleh. Jadilah wanita yang soleh pula. Jadi dari tadi Dita dengerin Ustazah, ibu-ibu iya. Lah Dita yang jomblo, insya Allah jomblonya sampai halal aja. Amin. Ya. Amin. Itu gimana deh Ustazah? Ya doa be Rabbi habli zaujin soleh. Itu doanya. Itu doanya. Rabbi habli zaujin soleh. Pasangan, ya Allah berilah aku pasangan yang soleh. Cuman kita nak soleh pula, soleha pula ya. Betul. Ibu-ibu Itu. cukup 1 Bu ya, nggak usah ditanya. Cukup Dita Bu ya nilainya ya. Doa tadi. Doa tadi, Ibu nggak usah nambah lagi. Nah untuk anak berbakti kepada orang tua, ini kan Dita sebagai anak yang insya Allah membahagiakan orang tua. Apa yang harus dilakukan? Ya ini seringkali banyak anak yang lupa akan orang tuanya, kesibukan. Itu seperti apa Ustazah? Ya, ini lagi kan banyak anak-anak yang melupakan jasa orang tuanya. Begitu anaknya sudah sukses, orang tuanya sudah genta, mereka menganggap diri mereka tuh lebih dari orang tuanya. Kadang-kadang yang kita sedihkan lagi, banyak anak-anak itu ya Bu ya. Ketika ibunya pikun, mau cebok ibunya, pakai kaki tuh, pakai keran, tutup hidung. Sedangkan ibunya dulu ketika lagi makan tekwan, anaknya yang kita yang masih balita, BAB ceret. Betul. Ibu kita lepas makanan, Lepas bersihkannya kotoran kita, dia cebok kita dengan penuh kasih sayang, tidak pernah dia tutup hidung. Betul sekali Ustazah. Tapi anak-anak main lagi tidak pernah mikir ke itu. Tidak pernah. Makanya ini kita angkat tema ini. Bagaimana Yang dengan untuk sebagai anak anak-anaknya. berbakti tentunya akan kita bahas nanti setelah yang berikut satu ini ya iya. Ustazah. Namun sebelum itu Dita mau dengar dulu suara dari ibu-ibu yang insya Allah calon penghuni surga TVRI Sumsel. Dakwah keliling TVRI, dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Dan pemirsa kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Kembali lagi di dakwah keliling TVRI, TVRI Sumsel,
dakwah keliling TVRI, dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh barokah. Masya Allah, ibu-ibu sehat? Suaminya soleh? Insya Allah soleh, anaknya berbakti? Insya Allah. Nah, ini masih banyak sekali indikator yang lainnya. Tinggal satu lagi Ustazah, nah nampaknya ini banyak ibu-ibu yang sudah siap untuk bertanya terkait tema kita hari ini Ustazah. Silakan sebelum kita mulai sesi tanya jawab, silakan Ustazah untuk melanjutkan indikator terakhir tadi. Iya, yang berikutnya tafaqquh fiddin. Semangat dalam mempelajari ilmu agama. Apa guna dibentuknya Pak Forum Komunikasi Majelis Taklim? Tidak lain dan tidak bukan agar kita mendapat wawasan ilmu agama yang sama. Ada yang nanya, Ustazah, ngapa kita mesti belajar ilmu agama? Karena tidak sempurna ibadah kita kalau tanpa ilmu. Dan kalau tidak sempurna ibadah kita, maka Allah tidak akan terima ibadah kita. Maka dari itu, agama harus dipelajari. Dari kecil sampai kakek kita menjelang wafat. Nah, kalau di sini, Ustazah yakin tidak semua ibu-ibu di sini lulusan pesantren, betul? Tidak semua lulusan madrasah, betul? Yang ilmu agamanya itu belum paham betul, baru kulit-kulitnya baik. Makanya selagi umur ada di tahun baru ini, tekadkan bulat-bulat kita harus belajar ilmu agama. Cari guru yang benar, Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan cari yang lain-lain, yang lurus, ya. Jangankan yang rumit-rumit, mandi wajib baik, niatnya banyak yang salah. Banyak yang salah. Pernah Ustazah tes, salah sikok ibu-ibu. Kemudian dari Sekayu. Ibu dari mana? Dari Sekayu Ustazah. Bisa niat mandi wajib, bisa Ustazah. Tapi kuka tak bisa bahasa Arab. Bahasa kue, payuk je ku laju lah. Kukira sama cak yang biasa-biasa. Niat mandi wajib. Sengaja kuka mandi besok. Ngoyo kayu dari gonjong rambut, gojong kaki karena disenggol laki. Itu niat mandi wajib. Terkanjat juga kita. Ya. Artinya apa? Karena kalau kita tidak belajar agama, niat mandi wajibnya jadi salah. Dan Ya. baik Ustazah itu sudah sangat jelas Ustazah mencari ilmu agama yang jamaah yang benar. Yang benar. Yang benar Ustazah. Jadi betul. bisa sempurna ibadah. Insya Allah. Baik, ini ibu-ibu sudah tidak sabar untuk menanyakan kepada Ustazah. Namun kita mau dengar dulu dong semangat ibu-ibu. TVRI Sumsel, dakwah keliling TVRI, dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh barokah. Kembali lagi di dakwah keliling TVRI, TVRI Sumsel. Insya Allah penuh barokah, Masya Allah. Dan tentunya sudah tidak sabar ibu-ibu yang ingin bertanya. Kami persilakan kepada ibu yang ingin bertanya, silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Masito dari Majelis Taklim Ar-Rahman Kota Prabu Muli. Umi, maaf mungkin saya bertanya di luar tema. Bagaimana cara ibu-ibu atau bapak-bapak mau pergi umroh atau haji? Dia pergi umroh haji tapi sudah pulang dari umroh atau hajinya, dia baru bayar cicilan atau kreditnya Umi. Apakah umroh atau hajinya diterima, apakah umroh itunya juga haji atau umrohnya yang mabrur atau mabruh. Umi tolong kami dikasih tahu Umi biar kami tahu dan jelas. Terima kasih ya Umi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang umroh haji. Baik ibu-ibu, halo. Masalah hajinya atau umrohnya mabrur atau mabruroh
Itu urusan dia sama Allah. Tapi kita harus tahu syarat untuk pergi haji dan umrah itu manis tato'a ilaiha. Istito'ah. Artinya mesti mampu. Mampu. Yang ditinggal mesti ditinggali duit. Biar tidak kelecehan anaknya pas pergi umrah atau pergi haji. Maka kalau kita nyingok dari dalil tersebut, maka syarat pergi haji dan umrah itu mesti mampu. Artinya kapan balik haji balik umrah tak kepikiran lagi nak bayar cicilan. Nah, itu yang lebih abdol. Adapun ini lagi ada yang pajak umrah talangan, ya, haji talangan, ya ulama sepakat ada yang membolehkan, tapi lebih banyak yang tidak membolehkan. Karena syarat tadi istitoah tadi, mesti mampu fisik, mampu materi, mampu ilmu. Artinya lah lepas galo-galo tanggung jawab. Pas balik tidak berpikiran nak bayar cicilan lagi itu. Itu baik ya? Lanjut, ini pertanyaan kedua mungkin silakan Ibu yang bertanya. Hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami Mas Limah, mewakili dari Majelis Taklim Nurul Hikmah Talangkemang. Pertanyaannya mungkin di luar tema kita, Bu. Mi ya? Maaf. Kira-kira pertanyaannya Ibu, bagaimana cara berimaman? Imamnya nih wong muda, makmumnya nih banyak wong tua. Nah, kira-kira cak mana lah Bu Umi? Tolong penjelasannya. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imamnya muda, makmumnya tua. Ambil hadis Rasul. Kata Rasulullah, hei para imam, apabila engkau mengimami wong-wong sholat, lihat makmum di belakangmu. Jadi walaupun imamnya muda, tapi kalau makmumnya banyak tua, maka imamnya pelan-pelan. Bacaannya jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek, dan jangan terkacang-kacang. Kaget pas kita salam, makmum lah terkepo kan lo. Karena terkacang-kacang, menges dia. Ya. Jadi jingok, oh ini tua kalau makmum. Lah Lolita lulus 50 tahun kalau. Maka bacaannya itu dilambatkan, dipelankan. Ya, diadeng-adengkan. Biar ngapa? Biar makmum kita yang tua-tua nih pacak ngikuti. Kesian Dita, kalau kita masih muda, cepat. Kalau tua, baru. Iya, kesian geger lo bawa pucuk geger lo. Kaki sama badannya ya. Maka kita pelan-pelan ya cak itu. Di pengajian juga Ustazah kalau makmumnya tua-tua pelan-pelan. Tuh ya. Tuh. Pelan-pelan asal selamat Ustazah Iya, ya. jadi tidak kata yang terkapal makmum kita. Insya Allah sudah terjawab Bu Mas Limah ya. Nah selanjutnya Ibu yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Ta'lim Masjid Istifadah 30 Ilir Tengah Buntung ingin bertanya pada Ustazah. Tadi Ustazah mengatakan anak sekarang sulit untuk berbakti. Nah, apakah kalau kita bandingkan dengan anak zaman dahulu itu masih banyak menurut pada orang tuanya. Ya. Tapi sekarang banyak yang istilah pelembang itu teka. Apalagi dia megang HP atau handphone. Pura-pura tak tahu. Apa sebabnya Ustazah? Ya. Apa masalah orang tua, apa masalah bagaimana? Ya. Tak tahu itu. Nah itulah. Itu Bu? Ya, ya. 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 Jadi ibu-ibu banyak faktor yang mempengaruhi pergeseran moral itu. Baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal apa? Kaget dulu nyala ke budak. Mungkin kita orang tua salah didik. Sebab orang zaman bingin dengan orang zaman ini hari lain didik anaknya.
Kalau wong zaman bingen nedek anak, yang penting anak tuh nurut apa kata agama, itu baik. Anak kamu nak jadi apa? Yang penting anak aku bertakwa dulu sama Allah, benar dulu. Itu. Kalau wong main lagi, anak kamu nak jadi apa? Amang pacak dia tuh jadi pegawai bank, direktur bank, jadi polisi, ya, jadi tentara, jadi jenderal, itu beda. Akhirnya berdampak pada pendidikannya. Ditambah lagi itu faktor dari dalam. Dari dalam kadang-kadang wong tua tidak nedek agama yang benar pada anak-anaknya. Ngomong kasar, bentak-bentak, bebala kadang depan anak. Sudah tua anak jarang diajar ke agama di rumah. Nah yang kedua faktor eksternal, lingkungan. Budaya. Di sekolah pergaulan anak kita, di lingkungan di sekitar kita pun berubah mak ini lagi. Zaman dulu narkoba jarang, mak ini hampir tiap hari narkoba. Zaman dulu pergaulan bebas tabu. Aku ingat nian baru datang head camp dulu, kata ibu aku, Mi jangan duduk parak lanang agak bunting dulu. Dulu ya, sampai kuliah kapan duduk parak kawan cowok terbengi makin tas agak bunting. Selamat gitu, main ini lagi. TK lah pacak surat-suratan, ya. SD lah pacak pacaran. Pengaruh tontonan yang tidak jadi tuntunan, pengaruh game, pengaruh media sosial, pengaruh dari lingkungan sekitar kita. Itu yang membuat anak kita banyak yang tidak abrol sama orang tuanya. Maka tanggung jawab ibu-ibu, bapak-bapak sekalian untuk membentengi anak kita dengan kekuatan iman yang teguh. Masuk ke sekolah-sekolah agama, itu yang lebih penting. Tuh. Baik, terima kasih Ustazah. Ya. Semoga tadi pertanyaannya sudah bisa dijawabkan Bu ya. Ya. Ini masih banyak sekali pertanyaan dari ibu-ibu Majelis Taklim di Dakwah Keliling TVRI, luar biasa. Mana nih suaranya ibu-ibu? TVRI Sumsel, Keliling TVRI, Dakwah Keliling TVRI, Insya Allah penuh barokah. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dakwah Keliling TVRI, TVRI Sumsel, Dakwah Keliling TVRI, Dakwah Keliling TVRI, Insya Allah penuh barokah. Masya Allah ibu-ibu sangat antusias terkait tema kita hari ini, indikator hidup bahagia. Sudah tentu pasti ini ibu-ibu mau hidup bahagia Ya, yang betul. sudah Ustazah jelaskan. Dan ini masih banyak sekali pertanyaan Ustazah. Ya. Langsung saja akan kita dengarkan pertanyaan selanjutnya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumiatun. Kami mewakili dari Majelis Taklim Al-Hidayah Dusun Mekarsari Gandus. Mau tanya Umi, Ya, tapi di luar tema. ada apa-apa. Kalau kita ngambil air wudhu itu boleh nggak kita sambil bicara Umi? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngambil wudhu, boleh tak sambil ngoceh? Keselak, ya tak? Kalau ngambil wudhu, khusyuk tidak kita beribadah itu, apalagi sholat, diawali dari kita ngambil wudhu. Jadi yang membaca ketika kita ngambil wudhu, khusyuk lah. Jangan sambil ngobrol. Ya, Ibu siapa yang bertanya tadi? Ya, tak boleh sambil ngobrol. Ngambil wudhu sambil ngobrol tak boleh. Ini banyak kadang-kadang. Halo. Ini perhatian buat ibu-ibu pengajian. Kadang-kadang ngambil wudhu. Ngenu arisan kemarin. Siapa? Tak sudah. Rai terus sirami ya. Baca doa Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadu wujuh wa aswadu wujuh. Jadi tak sambil ngomong ya. Hafalkan doa cuci anggota wudhu. Halo. Hafal nggak Bu? Hafal belum? Aduh kesian deh loh.
Jadi tidak boleh sambil ngobrol. Tidak Ya. boleh Umi ya, Ya. karena waktu wudhu kan cuma 5 menit paling lama. Iya, jadi kita mesti khusyuk ambil wudhu. Mesti khusyuk, apalagi sambil makan jangan Bu, lagi Iya. makan siang, Iya. wudhu, Iya, tidak azan. boleh. Jangan. Pakai leket Bu. galau. Baik, selanjutnya silakan Ibu yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musnaini, mewakili dari Musola Al-Ikhlas, Talangkemang. Saya ingin bertanya Umi, Ya. yang dikatakan Umi tadi, yang minder untuk mengurusi orang tua. Jadi apa dosa kami yang agak minder mengurusi orang tua itu? Tolong dijelaskan apakah ada doanya. Ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minder ngurusi orang tua, dak galak ngurusi orang tua beda ya. Kalau minder itu malu nak ngurusi orang tua, dak boleh malu. Hah? Iya dak? Pokoknya bosok masem itu orang tua kita. Ya. Nak pahit pedih itu orang tua kita, urusi. Tak boleh minder-minder. Aku ni miskin ustazah. Tak kata yang nak dinjuk ke. Dengan tenaga. Dengan tenaga. Ya. Dengan tenaga ngurusi orang tua kita. Mumpung orang tua kita masih hidup. Kita ni tak punya orang tua yang sempurna. Ada orang tua kita, giliran ada kendak, marahi kita. Giliran minta duit dengan kita. Giliran senang dengan anak yang lain. Biarlah. Biarlah. Tugas kita cuman berbakti sama orang tua kita. Ya, masalah dia nak ingat dengan kita tak ingat itu urusan Allah. Yang penting kita ikhlas ngurusi orang tua kita, kaki anak-anak kita ikhlas pula ngurusi kita. Tetap doa ke orang tua kita. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak yang tak galak ngurusi orang tua itu termasuk anak yang durhaka. Dia lupa dari mana dia berasal. Dia lupa siapa yang masaknya. Anak yang model-model ini tempatnya di api neraka kalau. Hati-hati, ya. Zaman dulu mak maling kundang, nyumpai maling kundang jadi batu, langsung jadi batu. Zaman main hari be, kena banyak mama-mama galak megang HP. Ya, jadi sumpahnya tak manjur. Tak makbul ngapo nyangkut di tower provider gitu ya. Sumpah di tower gitu, nyangkut di situ kena banyak main HP. Ya. Kapan sumpah sama doanya nyampe? Kalau kuotanya habis, baru nyampe ke langit. Ya. Tuh. Jadi mah itu Bu ya. Doakan orang tua kita dan penting tugas kita urus sih be. Tuh. Baik, satu lagi pertanyaan, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dawina, anggota Majelis Taklim Kelurahan Pulau Kerto, Kecamatan Gandus. Mau bertanya Umi, Ustazah. Ya. Ngebut. Ustazah, berkaitan dengan anak yang berbakti tentunya dia harus soleha, soleh. Nah kalau kata Nabi Muhammad itu 7 tahun anak tak mau sholat harus digebuk. Nah, mana menjola SMA, begitu gebuk kena Komnas HAM pula dia ngelawan. Cak mana caranya? Iya, tuh. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan tol ini. Sudah Bu. Tak ada ngegame lagi. Kalau ibarat ngaji itu murotal. Jadi di dalam Islam, Bu, yang namanya Komnas HAM itu bikinan manusia. Tapi Quran dan hadis itu, kalau Quran itu dari Allah, hadis itu dari Rasul. Kalau kita membantah perintah Rasul, berarti kita bukan umatnya. Yang lebih tinggi itu Rasul. Ketika Rasul ngomong, 10 tahun anakmu tidak sholat, pukul. Maksudnya itu bukan pukul babas bingkas, bukan. Dikasih hukuman, maka kita laksanakan, ya. Ya anak ada sholat wajib ditegur gitu. Ya uang jajannya kita potong, main gamenya waktunya dikurangi, bisa jadi hukumannya seperti itu ya. Oke. Baik Ustazah, ini luar biasa pertanyaan dari ibu-ibu yang telah mewakili, semoga bisa terwakili Bu ya, Insya Allah. Nah ini Ustazah mungkin satu lagi, bagaimana dengan anak berbakti, ini orang tuanya sudah uzur.
Ya. Sudah tidak mampu untuk membayarkan zakat. Apakah anaknya wajib membayar zakat atau tidak boleh nih Ustadz? Walaupun ada gaji pensiun orang tua. Bayar ke zakat orang tuanya? Tidak masalah Tidak Ustazah ya. masalah. Insya Misalnya Allah. anaknya nak mayari zakat emaknya, boleh. Bak emaknya nak dia kalau mayari zakatnya tak jadi masalah, ya. Yang penting anak soleh itu segala-galanya dia yang apa yang dilakukan oleh anak yang soleh-soleha itu ngalir ke wong tuanya pahalanya, ya. Baik Ustazah, bagaimana terkait dengan tema kita indikator hidup bahagia? Mungkin sudah sangat jelas disampaikan Iya, Ustazah. Apa betul. saja tadi Ustazah? Ya salah sikoknya tadi yang pertama kolbun sakirun, ya, hati yang pandai bersyukur, pasangan yang soleh, anak yang berbakti dan semangat dalam menuntut ilmu, itu ciri yang bahagia. Itu ciri hidup yang bahagia. Insya Allah kita di sini para ibu-ibu menjadi Bahagia calon penghuni surga yang insya Allah Amin. bahagia juga dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal Amin. alamin. Terima kasih banyak Ustazah Ya, atas waktu sama-sama. dan juga ilmu agama terkait kita hari ini. Dan pemirsa jangan lupa saksikan dakwah keliling TVRI setiap hari Jumat pukul 5 sore sampai 6 sore hanya di TVRI Sumatera Selatan. TVRI Sumsel, dakwah Insya Allah penuh barokah. Masya Allah, terima kasih ibu-ibu yang telah hadir dari manapun. Dan ada dari Prabu Mulya yang telah senantiasa bersama kami di dakwah keliling TVRI hari ini di Masjid Jami Gandus Palembang. Dan jangan lupa saksikan terus TVRI Sumatera Selatan, bisa disaksikan melalui aplikasi TVRI Klik atau juga melalui streaming Facebook dan juga YouTube di TVRI Sumsel. Di mana saja kami akan datang ke masjid Anda, silakan ibu-ibu yang ingin mendaftarkan jamaah atau juga majelis taklimnya bisa datang langsung ke kantor TVRI Sumsel mendaftarkannya di ruang SDM. Akhir kata saya Audita Tambara Putri, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TVRI Sumsel. Insya Allah penuh barokah.